dunia kita pun jatuh di tanah terbaik di dalam hidup kami, sehingga benih kita bertumbuh, berbuah dan kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Kuasailah hati kami, Allah Roh Kudus, agar sungguh-sungguh hari terjadi pemulihan bagi setiap orang yang mau terbuka kepada dirinya. Semuanya kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ini tanggal 1 Juni ini tanggal apa ya? Ada hari spesial teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ya, banyak ini. Sekarang ini banyak di Instagram. Ada upload foto, terus sampingnya ditulisin. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oke. Hari Kesaktian Pancasila kita peringati pada tanggal 1 Agustus sampai 1 Juni. Teman-teman, Indonesia berdiri tidak mudah. Semuanya itu diperjuangkan dengan tetesan darah yang berharga. Saya ingat kalau satu tetesan itu sangat berarti. Saya ingat kalau tetesan darah itu seperti tetesan darah Kristus yang sempurna menyertai kita. Kalau ingat kata-kata sempurna, saya ingat satu lagu kita sih. Kau begitu sempurna, teman-teman, saya juga mau tes. Kalau kita adalah sempurna seperti Allah, kita sempurna gaya. Maka aku mau tes, siap? Siap? Oke, sekarang pegang hidungnya semua. Sekarang pegang hidungnya semua. Jangan ikutin gerakanku, tapi dengarkan suaraku. Instruksi seperti ini, misalkan gini, hidung, ikutin. Hidung, coba ikutin ngomong. 1, 2, 3. Hidung. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tes dulu. Kita tes seberapa kalian konsentrasi. Tunggu aja. Hidung. Kepala. Ini tanda bahwa kalian juga konsentrasi. Oke, kita coba sekali lagi. Konsentrasi. Oke, kita coba. Hidung. Satu. Bisa jadinya tidak.
2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Apa yang beda? Apa yang beda? Tidak ada apa ya? Kurang keras, tidak ada apa? Sama seperti teman-teman tidak ada yang mulai. Oke. Kayaknya enak kalau saya tunjuk ke bawah. Sekarang saya ajak kita semua berdiri. Wah, kalau saya di bawah kelihatan. Sorry. Sudah berdiri soalnya ya. Sekarang saya mengajak kalian untuk bernyanyi, bersorak. Kalau muda identik dengan penuh semangat, identik dengan sorak-sorak, harus bersemangat. Maka sekarang kita mau minta tolong satu orang pegangkan mic saya. Kapan lagi menurut orang tua ya? Jadi ikutin suara saya, ikutin gerakannya. Pasti tahu lagu ini. Marilah menari di negara. Tahu ya? Tahu? Oke, sekarang ikutin ya. Kalau Marina, kalau udah begini. Nah, ini Marina ya. Marina. Marina menari di negara. Oke, siap ya? Harus konsentrasi dan penuh semangat. Kita coba. 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menari. Marina menari. Marina menari di menara. Oke, tahu semua ya? Sekarang tahu apa? Marino. Marino gini ya. Kalau Marino kan gini, sekarang Marino lagi gini. Harus semangat dong. 2, 3. Marino menari di menara. Di menara Marino menari. Marino menari. Marino menari. Marino menari di menara. Sudah Marina, sudah Marino. Sekarang Marince. Coba. Oke, sekarang Marince. Kita coba. 2, 3. Marince menari di menara. Semangat. Di menara Marince menari. Marince menari. Marince menari. Marince menari di menara. Sekarang tanpa saya bergerak, kalian bergerak sendiri. Saya cuma nyanyi. Setuju? 2, 3. Marino. Marino. Marino itu begini. 1, 2, 3. Marina. Ayo terus. Di menara Marino menari. Marina menari. Marince. Marino menari di Marince. Tepuk tangan untuk saya. Silakan. Iya, semuanya pada Marince. Oke teman-teman, saya mau keluarkan alat candu. Apa ini? Nah, oke. Saya sudah tes Anda sekalian. Saat ini, saya mau katakan kepada Anda sekalian bahwa pemuda itu harus berani bangkit dan penuh sorak-sorak. Gak boleh lemes jadi muda mudi. Apalagi kita OMK Usupan Malang. Kalau jadi OMK kita lemes, wah emang sekali. Jadi saat ini saya mengajak Anda bangkit dan berkobar. Ini yang akan saya bicarakan. Perkenalkan teman-teman, kalau nggak saya maka salah dulu. Apa dulu? Kalau nggak kenal maka adalah. Kalau nggak saya maka enggak. Kalau nggak saya maka nggak didengar. Jadi daripada saya nggak didengar,
Saya bersyukur teman-teman karena hari ini saya berada di tempat ini. Bukan karena saya jauh lebih bagus dan jauh lebih hebat dibandingkan kalian, tapi semua proses yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya satu hal, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Contohnya, wih, kamu pintar ya? Ide kamu tepat loh, akhirnya kebetulan. Misalkan ini, wih, kamu banget loh, kamu tidak Allah kebetulan itu. Gak ada. Semua ini berawal dari proses kita. Semua berawal dari proses kita. Saya percaya ketika kita berbangkit dan berdoa, maka rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Teman-teman, saya juga bukan orang yang sempurna. Setahun yang lalu saya pergi ke satu daerah misi, dan itu daerah misi itu di tanah Papua. Ada yang dari Papua di sini. Ya, di daerah Papua itu saya belajar banyak hal tentang kehidupan. Dan satu hal yang saya ingat dan saya coba pahami, bahwa ini telah berubah. Dunia sudah mulai berubah. Anda harus siap menghadapi perubahan. Jika tidak, Anda akan kalah. Itu yang saya coba amati selama ini, teman-teman. Bahwa dunia kita sudah mulai mengalami perubahan. Tidak ada cinta kasih di antara kita. Kalau di sana itu wah, mengerikan, teman-teman. Kalau orang sudah mabuk, orang di sana suka mabuk ya. Kalau sudah mabuk itu, orang nggak perlu beli baju. Jadi cuma minuman aja, terus keluar begitu. Saya ada mabuk. Begitu. Ya orang mabuk kalau orang mabuk. Saya ada mabuk. Minta baju. Begitu. Kalau kita kan minta uang kan, buat beli baju. Karena saya nggak perlu mabuk dulu. Mabuk bingung baru. Saya ada mabuk. Minta baju. Begitu. Sampai kalau orang, bahkan 1 minggu di sana, pertama kali, satu bulan di sana sudah ada 5 pembunuhan terjadi. Saya tinggal di, tinggal di kampung ini, Kelapa. Jadi di situ ada daerah merah, daerah rawan pembunuhan. 1 bulan pertama saya tinggal di situ 5 pembunuhan terjadi. Bayangkan mengerikannya dunia ini. Dunia sudah mulai berubah. Tapi apakah perubahan itu cuma sampai segitunya saja? Enggak. Teman-teman harus sadari satu hal. Ini yang akan saya berubah. Apa yang terjadi di tahun 2028? Banyak anak-anak yang meninggalkan sekolah. Penduduk, lalu Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Nah, teknologi sudah jadi ngomong oleh kita ya. Jadi 50% semua sudah dikontrol oleh mesin. Jadi nggak perlu bantuan manusia. Semua sudah dikontrol. Transportasi sudah dikurangi. Sudah ada biaya otomatis, autopilot, ketika mobil sudah berkendara sendiri. Dan yang menjadi sumber daya utamanya sekarang adalah air. Karena air akan mengalami krisis pada masa-masa akan sulit sekali mencari air. 1 dari 3 orang berumur 100 tahun. Jadi akan bicara orang-orang berumur panjang. Nah ini penting. Orang depresi adalah pilihan nomor 2 yang akan melakukan setelah obesitas. Cina akan menjadi bahasa internasional dilanjutkan oleh Spanyol. Di
Tidak ada satu pengalaman. Ini bisa bantu, siapa yang bisa bantu mengartikan ini? Ada yang bisa? Agak susah ini. Tidak ada. Ada bisa bantu? Pokoknya intinya tidak ada. Ada yang bisa bantu? Tidak ada periode perubahan. Pokoknya tidak. Agak susah ini. Ini yang begini. Ininya adalah kita harus bergerak mengenai perubahan. Ada revolusi dari diri. Di tahun 2028, Anda dan saya harus memulai gerakan perubahan dimulai dari diri Anda. Dan makanya seperti itu. Pertanyaannya, siap atau tidak diri Anda? Siap atau tidak diri Anda menghadapi periode ini? Wah, kalau saya pun masih bingung. Waduh, gimana ya? Lulusan sarjana ekonomi satu universitas saja sudah berapa orang? Belum ditambah universitas tingkat mana? Belum ditambah universitas tingkat Jawa Timur, belum ditambah tingkat region Jawa, belum ditambah lulusan Indonesia sarjana ekonomi saja. Lalu pertanyaannya, berapa banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk semua mahasiswa lulusan tahun ini? Aduh, bingung ya. Haji kita punya. Jangan teman-teman. Artinya apa? Kita orang-orang Katolik, kita orang-orang Kristen harus sadar bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Seperti kata bapak saya. Siapa ini? Iya. Friedrich Albert Einstein. Dia mengatakan begini, coba untuk tidak menjadi orang sukses saja, tapi jadilah orang yang bernilai. Artinya apa? Dari setiap kita anak Tuhan, jangan hanya ingin jadi sukses, hanya punya uang banyak, punya istri cantik, punya suami wali kota, enak. Jadi kita itu berjalan terus cari suami yang ganteng, ya kaya, namanya materi ini. Artinya apa? Bahwa hidup kita bukan diukur dari tingkat kesuksesan, tapi apakah diri bernilai bagi orang lain. Maka kalian dikumpulkan di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya meyakini bahwa tidak ada namanya kebetulan, tapi adanya sebuah kebenaran. Kebenaran yang Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Itu sebuah kebenaran. Oh, aku bisa bilang di sini, oh kebetulan tidak ada kerjaan. Aku tidak ada kerjaan, makanya aku datang. Tidak. Tuhan memanggil kita. Hati nurani kita yang mendengarkan panggilannya. Kan bisa tidak memiliki tiga hati? Bisa tidak? Bisa. Kalau saya tidak bisa, saya sudah harus datang ya. Kalau kalian bisa, teman-teman. Tapi kenapa kalian mau hadir di tempat ini? Apa karena pusing banyak kerjaan di kampus, lalu ingin cari refleksi? Sadar tidak sadar, itu juga dorongan yang Roh Kudus inginkan dalam diri Anda melalui cara itu. Tidak ada namanya kebetulan. Kebenarannya Allah mengasihi sehingga Allah berbicara melalui hati nurani. Mungkin kau tidak mendengarkan itu. Mungkin motivasi kalian berbeda dari di sini. Oh, atau mungkin caranya mungkin ada yang seperti itu. Karena ini universitas malah ada. Aku di sana ada uji. Itu mungkin ada yang motivasi seperti itu. Apapun motivasi Anda, saat itu Tuhan mengasihi Anda, itu kebenaran. Ada satu cuplikan film yang ingin saya tampilkan. Kita tolong lampu bisa diredupkan. Ada satu cuplikan film
semuanya meninggal di medan pertempuran. Teman-teman, satu hal yang ingin saya katakan, satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua, bahwa perubahan itu datang begitu cepat. Jika Anda tidak berubah, maka kalian akan kalah di medan pertempuran. Saat ini dunia begitu mengerikan. Banyak perubahan terjadi. Semuanya pada morak-marik. Semuanya hancur sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa menjamin Anda dan saya bertahan. Dan semuanya mati, betul ya? Semua mati. Sama seperti kita ketika kita cuma mengandalkan diri kita, hanya orang, aduh nggak perlu berubah, cukup jadi seperti aku saat ini, maka Anda tidak akan bisa menghadapi gelombang arus dunia. Saat ini dunia menawarkan kemegahan. Gak usah ke gereja, ngapain ke gereja? Ini nongkrong saja. Kita kopi saja. Gak usah ke gereja, maaf saya, aduh berlebihan saja. Dunia menawarkan kemegahan dan keenakan, jadi kita mulai malas untuk datang kepada Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Sudah katakan betul saja. Ya, benar teman-teman. Jadi saya juga merasakan hal itu. Beberapa minggu ini keluarga saya mengalami defisit perekonomian. Saya harus bantu juga keluarga sehingga keuangan saya sendiri juga menipis. Bahkan sampai makan pun mengenaskan sekali. Ya, kalian enak kan paham masih ya? Nggak perlu aku jelaskan, kasihan nanti orang-orang yang bukan anak kos nanti malu kok gitu ya, malu ya. Mengerikan sekali benar-benar bahwa wah makan ini harus bagaimana? Saya katakan dengan Tuhan, wah uang ini habis itu. Di dompetku cuma ada 20.000. Dan itu masih, bulan itu masih panjang Tuhan. Bagaimana ini? Tapi satu hal, ketika semuanya itu sudah melanda, adikku, kembaranku di dunia kerjanya sudah mengalami defisit juga. Perusahaannya batubara sudah mengalami krisis. Dia kerja di sana di Kalimantan dan dia sudah juga mengalami krisis. Orang tua juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak ada yang bisa diandalkan. Dunia tidak menawarkan itu semua. Kalau Anda saat ini bekerja dengan wih, aku lo enak kerjaan lancar, itu tidak menjamin Anda bisa bertahan hidup. Yang menjamin cuma satu, berlindung pada Tuhan. Anda tidak bisa mengandalkan itu semua. Hanya satu yang bisa Anda andalkan, hidup di dalam Tuhan. Itu syarat pertama untuk bisa bangkit dari korban. Mari saya ajak untuk kita membaca satu titikan. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. HPS akan dikeluarkan. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Sudah dapat? HP sudah dibuka. HP yang dikatakan itu siapa? Oh itu belum dibaptis itu. Jadi kalau HP itu orang
Kristen harus dibaptis juga. Kasih anak. Mengerikan hati yang perlu dibaptis. Kalau mau hati masuk surga sama kamu, baptis juga ya. Baik, Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Khotbah Petrus. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari, dan mereka akan bernubuat. Dan akan mengalihkan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa, ini penting, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari itu akan datang, hari di mana roh Allah akan dicurahkan, dan hari di mana kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Maka semua akan mengalami kehampaan. Di sini disebutkan barisan yang matahari akan berubah menjadi gulita, bulan akan jadi darah dan sebagainya. Warnanya merah sekali dan sebagainya. Tapi hari itu datang, dan yang diselamatkan adalah anak-anak Tuhan. Mereka yang berseru dalam nama Tuhan. Teman-teman, minggu besok kita merayakan apa? Ngomong Kristus. Sudah makan dulu ini? Kalau dulu ngomong sama aku. Sudah makan dulu? Yang belum makan siapa? Sama. Aku juga belum makan. Jadi teman-teman, bukan ini ya maksudnya. Gak perlu makan juga, kita punya tenaga. Masa sih baca itu gak bisa? Minggu besok kita merayakan apa? Apa itu? Pentekosta itu apa? Apakah kalian belum mendapatkan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Kapan kita pertama mendapatkan Roh Kudus? Yang ngomong ini yang sudah baptis, yang belum bagaimana? Kapan, teman-teman? Ketika dibaptis dalam nama saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku membaptis engkau, begitu ya. Syaratnya harus pakai air dan ada rumusan seperti itu. Dan Anda sekarang juga bisa membaptis. Yakin kan? Bisa dibaptis darurat. Gak percaya? Ketika kami terjun ke tanah misi, kita tidak ada tenaga iman. Kalau tidak ada iman, ada orang yang kena kanker. Saya mau jadi Katolik, saya mau dibaptis. Wah, saudara kami panggilan pastor, 1 hari datang. Ini lagi. Bisa, teman-teman. Rumusannya adalah dalam nama Bapa. Jadi nama baptisnya siapa? Agustinus, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dituangkan ada air dan rumusan itu. Setelah itu Anda lapor kepada paroki terdekat. Itu baptis darurat. Kalau ada imam, ya sudah imam. Kalau tidak ada imam, Anda bisa membaptis. Saya baru tahu ya. Waduh. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa martabat kita anak-anak Allah adalah imam, raja dan nabi. Kita punya martabat umum, tapi kita lupa pada hari. Untuk itulah saya mengajak Anda untuk bangkit dan apa ini? Dan
biarkan Roh Kudus bekerja. Anda tahu kisah ini? Kisah khotbah Petrus. Anda tahu siapa Petrus? Petrus tidak sekolah S1. Dia cuma lulusan nelayan. Ya, bagaimana kita tidak tahu ada SPT yang kita tidak tahu ya. Tapi Petrus ini hanya seorang nelayan. Dia sama Anda lebih pintar banget. Lebih pintar Anda hanya sekolah. Apa yang sekolah kalau Anda lebih pintar dari Petrus? Anda lebih pintar. Tapi ingat, Allah tidak melihat kepintaran manusia. Allah melihat hati. Jadi Allah melihat dari kita itu tidak lain dan ini kita buat ini tidak. Petrus dipilih karena Allah memilih. Belas kasihan Allah yang memilih Petrus. Jadi Anda semua dipilih menjadi anak-anak Allah, bukan karena mama papa saya ini Katolik, papa saya Katolik, bukan. Tapi lebih karena Allah memilih Anda. Petrus itu bukan orang pintar. Tapi ketika masa Pentakosta itu terjadi, wah, para rasul ini berdoa, berbicara dalam bahasa baru. Lalu orang-orang Arab, orang Mesir, Anda bisa baca bebas. Semua bangsa bisa tahu. Misalkan saya bicara seperti ini, Anda orang Inggris, orang India, orang Cina, orang Arab, Anda tahu bahasa saya. Ini mukjizat bahasa. Luar biasa. Tapi beberapa orang yang ini para rasul mabuk anggur. Lalu Petrus berdiri. Petrus berkhotbah di hadapan mereka. Dan luar biasanya, pada waktu itu tidak ada mic. Saya tidak bisa bayangkan Petrus berkhotbah seperti apa. Di bangku orang setelah Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Mereka meminta untuk dibaptis. Bayangkan, suara segini saja kan saya nggak pakai mic. Ngantuk. Bayangkan itu bagaimana dia berbicara di hadapan banyak orang dan orang-orang itu meminta diri itu dibaptis. Ada masa itu. Kalau bukan karena Roh Kudus, siapa yang bisa menolongnya? Maka saya mengatakan dunia boleh berubah, tapi Roh Allah akan tetap menyertai kita. Next. Oke, ada yang tahu ini? Jangan dibuka dulu. Apa ini? Begini ya. Mungkin Anda bisa ketawa, tapi saat ini dunia sedang menghadapi masalah terbesar. Tahu apa? Ada yang tahu? Ada sebuah drugs baru. Tahu? Yang membuat diri Anda menjadi zombie katanya. Jadi jangan coba-coba, ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari kokain sekalipun. Namanya Zakka. Namanya dia indah. Zakka membuat orang itu berfantasi. Bahaya teman-teman. Ini adalah kejahatan dunia terbaru. Iblis merasuki anak-anak Tuhan untuk mencoba. Gimana sih rasanya? Dari rasa ingin tahu dan mencobanya. Jadinya seperti ini. Next. Kita lihat bersama. Used to be when I was growing up, if you acted intoxicated at public banquets and Pentecostal before I was a soul. You know, nowadays it's just throw everybody when people act like this. It's a shame. There's obviously she needs help. He's doing the treatment when she wants to learn that. See, one of my tenants the other day was drunk. Lihat si pria itu. Ini bukan kerasukan roh kuda ya. Ini benar-benar reaksi yang terjadi.
Dia kepada wanita ini, bagaimana dia marah, dia marah, dia mendukung maksud ini, anaknya. Saya tidak tahu mengapa Anda tetap tertawa. Saya tidak tahu mengapa Anda tetap bersenang-senang di hati video ini. Tapi dunia sedang menghadapi krisis iman yang sungguh besar. Mungkin itu masih belum masuk ke Indonesia. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang-orang Indonesia seperti di jalan teriak-teriak dan sebagainya. Anda bisa lihat video-videonya masih sangat ganas sekali. Sangat mengerikan. Lalu apakah kita bisa melawan mereka? Seperti pada saat mereka akan kalah di medan perang, maka Anda dan saya juga akan kalah oleh dunia jika kita tidak mengandalkan kuasa. Maka Allah menjadikan Yesus berbicara, aku akan meninggalkanmu, aku akan mengutus roh kebenaran, penolong yang lain. Dia mengatakan demikian. Siapa itu? Siapa itu? Maka minggu besok ketika Anda ikut misa, jangan hanya sekedar misa, ini berapa? Persiapkan diri Anda, karena kuasa Roh Kudus akan digairahkan kembali ketika dinyanyikan Creator Spiritus Metes Tuorum Visitor ketika lagi didasar bernyanyi dengan segala hati, karena kuasa Roh Allah yang menggairahkan kembali dalam dirimu. Roh Kudus ada dalam dirimu, tapi engkau membelenggunya karena engkau memilih untuk hidup dalam dunia. Maka gairahkan semangat itu kembali, berdoa dan minta. Maka saya mengajak Anda sekalian bangkit dan berubah seperti apa? Inilah tugas kita semua. Tugas gereja, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus supaya bertumbuh dan berakar ke segala bangsa. Tugas kita simple sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Kristiani, umat Katolik. Maka Anda dan saya diminta untuk berada menjadi saksi. Saya pernah ceritakan kesaksian ini. Allah tidak minta Anda untuk mewartakan firman Tuhan sampai ke sana kemari. Sekelilingmu, jika engkau belum mempunyai dampak di sekelilingmu, maka perlu ditanyakan apakah engkau anak-anak Tuhan. Ahok mengatakan begitu. Kata-kata Ahok mengatakan, saya akan benci dengan orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak berdoa. Dia tidak mencerminkan sikap Kristen. Lebih baik copot saja salibnya. Dia bilang kayak gitu. Siapa yang pakai kalung salib? Jika Anda berani memakai kalung salib, maka Anda harus mencerminkan Kristus dalam diri Anda. Siapa yang kalau enggak lepas saja salib? Ahok bilang gitu. Tapi saya di ekstrim. Siapa yang pakai kartu salib? Kalau sudah pakai kartu salib, enggak melambangkan Kristus, lebih baik copot kartu salib itu. Iya teman, memalukan sekali pakai salib besar-besar. Tapi kalau ketemu di jalan, gitu. Tapi kan kalau pakai salib, malu-malu di orang Kristen. Saya katakan kepada Anda harus mempunyai efek kepada sekitarnya. Efek bukan efek buruk, efek positif. Tugas Anda mewartakan kerajaan Allah. Agar orang-orang sebenarnya tanya, oh iya, orang Kristen itu baik-baik ya. Di Solo, tukang becak, ini tidak ada.
orang Kristen pulang gereja naik beca, terus kasih. Waktu itu dia jalan naik beca, dapat beca, lalu dia naik beca, sampai di rumahnya dia kasih uang. Terus bapaknya bilang, ini kembali sini, nggak perlu Pak. Bapaknya bilang ini, ibu orang Kristen. Loh, kok tahu? Soalnya yang seperti ini itu orang Kristen. Orang yang baik seperti ini orang Kristen. Bapak itu sangat mengatakan demikian di Solo, tak tahu di mana. Berapa Pak? Kita naik ojek, berapa Mas ini? Kurang Mas. Rokok ya? Banyak dari kita orang Kristen tidak mencerminkan diri sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita di luar, ya sudah. Malu-malu ini, kata hak copot saja saya. Yang punya tato, pelester, tatonya. Malu-malu ini. Maka Anda dan saya diajak untuk bangkit. Kenapa harus bangkit? Karena orang Katolik ini, orang Kristen saat ini loyo benar-benar. Kita minoritas benar tidak? Kita minoritas tapi kita loyo. Mana yang kita buat gereja? Orang-orang di sini kita, ngapain ini orang Kristen? Nggak punya dampak. Saya SMA di negeri, saya merasakan bagaimana minoritas itu disudutkan. Pemilihan ketua OSIS saya dipilih kandidat, tapi karena saya tidak dimasukkan menjadi kandidat. Hal seperti itu masih terjadi. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Saya katakan, saya harus tetap bertumbuh. Saya buktikan bahwa saya orang Katolik, saya orang Kristen. Saya tunjukkan bahwa saya harus bisa berdampak. Dan saat itu juga saya juga mempunyai dampak untuk sekolahku waktu itu di SMA. Tapi saat ini buktikan kepada mereka bahwa Anda orang-orang Katolik, orang-orang Protestan bisa berdampak. Anak-anak Allah punya dampak besar. Paus Fransiskus mengatakan saya mengharapkan kacau untuk anak muda. Maksudnya kacau ini orang-anak muda nggak boleh tinggal diam. Anak muda zaman sekarang nggak boleh diam, harus kacau. Kacau ini maksudnya harus bergerak di gereja. Jangan diam saja. Kalau saya nggak ke gereja, kalau saya nggak berbuat apa-apa untuk gereja, saya rasa itu malu. Itu yang kita lakukan oleh Paus Fransiskus. Saya mendesak kalian itu bukan kata-katanya ya, menjadi revolusioner, berenang melawan arus. Banyak kaum muda sekarang itu takut. Buat anda sampai punya, kalau mau makan di restoran, buat anda sampai itu malu. Kalau kalau Bapak dan Putra dan Roh Kudus, kami itu malu. Apakah saya tidak? Ketika saya berkumpul sama teman-teman yang barang dunia kerjaan, dan apapun gitu, ketemu di atau apa mau makan, ketemu teman-teman itu. Apalagi yang muslim, buat saya itu malu. Rasanya ada di mana. Tapi sekarang kalau saya makan di warung, saya berani. Warung ya. Kalau mau bawa dia tahu, kan ini puasa. Saya tahu. Kadang-kadang saya kelas. Banyak dari kita malu membuat dasar. Rasanya nggak ngerti. Karena malu. Mulai saat ini kalian harus berani lawan arus. Mulai dari hal kecil saja. Gereja membutuhkan kalian, semangat kalian, kreativitas kalian, cita-cita yang merupakan karakter utama dari kita. Next. Cita-cita. Next. Apa teman-teman? Satu cuplikan video ini yang akan menghantar kita mengerti bagaimana kita harus bangkit. Mungkin keadaan kita memberikan, oke, aku nggak punya banyak uang, aku keadaannya seperti ini, tapi itu cuma kondisi. Saya mengajak Anda, saya dan Anda sekalian untuk berani melawan arus. Harus revolusioner. Video ini adalah video bagaimana sepak bola Thailand. Anda tahu kan? Bagaimana sepak bolanya? Bagus tidak? Bagus teman-teman. Di Asia Tenggara salah satunya Thailand juga orang Indonesia. Thailand ini bagus. Video ini diambil dari kisah nyata. Film ini dibuat dari kisah nyata. Bagaimana mereka anak-anak muda tidak mau menyerah akan keterbatasan tempat mereka. Mereka tinggal di satu tempat terpencil di Thailand, bahkan tempat
tempat itu tidak ada lapangan sepak bola. Bagaimana mereka mau sepak bola? Kita lihat. Inspirasi dari saya tadi punya tim sepak bola FC Panji Thailand. Satu tinggi sebelum pulau untuk mendapatkan nilai. Sini, apa Ini bola tidak hanya semuanya tinggal di atas laut. bagi yang benar, maka Di sana makanya ada seorang yang punya ide yang menyarankan kepada kami untuk membentuk tim sepak bola. Dan kita malah dihancurkan, malah dikalahkan. Kami akan membuat tim sepak bola ini menjadi juara dunia. Coba lihat, karena tinggal di mana? Tidak ada tanah. Iya, bahaya sekali. Mereka belum berinovasi, menertawakan sendiri, tinggal di atas seadanya. Dan bahaya jadilah lapangan, tapi masih ada waktu. Bolanya bisa sembarangan, lapangannya bisa licin, bergoyang, tempatnya licin, lapangannya kecil. Tapi karena mereka setia, mereka terus berlatih. Lalu ada satu pagi ada seorang yang membawa undangan, undangan pertandingan. Luar biasa teman-teman. Saya masuk jalan saya. Akhirnya mereka memutuskan untuk ikut. Lalu ada teman, ada salah warga yang mendukung mereka, diberikan kaos sepak bola. Didukung oleh banyak orang. Ketika kembali mereka kali pertama kali tapi ketika mereka berani mencoba, mereka jauh lebih pintar. Karena lapangan itu bisa jauh lebih besar, lebih besar. Akhirnya masuk di final. Final saat mereka keisi air, mereka biasa, geraknya lambat. Babak pertama mereka kalah 2-0. Semangat mereka jatuh. Mereka belum menemukan solusi. Mereka belajar semangat mereka. Bermain masa waktu membuat mereka lebih nyaman. Akhirnya lebih ringan dan bisa bergerak lebih cepat. Boleh memasukkan 1 gol, 2 gol, menunjukkan 2 sama. Tetapi di terakhir mereka kebobolan. Tadi sedikit lagi, kami sangat bisa mencapai sejauh ini. Mereka juara 3. Sepak bolanya sekarang juga bagus. Gara-gara mereka, pemerintah memperhatikan. Sekarang sudah ada lapangan
sesuatu yang mungkin tanpa pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Semuanya akan mungkin jika engkau bekerja sama dengan Allah. Maka saat ini saya mengundang Anda sekalian. Saya minta Anda sekalian bahwa kemenangan mereka akan terjadi juga kepada kita semua. Malam hari ini akan menjadi saksi di mana Anda dan saya dipanggil. Saya minta Anda sekalian menenangkan hati. Jika Anda ingin hidup dalam kemenangan setiap hari, jika Anda ingin hidup dalam kelimpahan setiap hari, kelimpahan kasih Allah yang tidak pernah berhenti, maka saat ini saya mengajak Anda untuk sungguh-sungguh merenungkan dalam diri Anda masing-masing. Apakah Anda sampai sejauh setia kepada panggilan Allah? Pada saat ini kita menyanyikan satu pujian ini dengan segenap hati bahwa Tuhan telah menyertai kita, kemenangan ada di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu yang hina dan lemah ini berdoa bagi umat, seperti para rasul mengorbankan tangan atas Tuhan-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam diri mereka masing-masing ya Allah. Penuhilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka hidup dalam kemenangan. Mereka sungguh-sungguh berani bangkit dan sungguh berubah hatinya untuk mewartakan iman akan Engkau, untuk menjadi seorang saksi Tuhan. Dan kami mohon kepada-Mu saat ini juga, biarkan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Curahkanlah mereka dengan kuasa. Terima kasih ya Bapa atas kuasa yang boleh kami alami di tempat ini. Engkau telah membantu kami untuk membukakan mata hati kami bahwa dunia saat ini sedang berkembang menuju kerusakan, dan kami anak-anak-Mu mulai diambil satu demi satu oleh dunia. Kami sadar ya Bapa, tanpa pertolongan rahmat-Mu kami tidak mampu menghadapi kerusakan dunia saat ini. Kami mohon kepada-Mu, curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kuasa Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh diperbaharui dalam diri kami. Kami percaya ketika minggu besok kami mengikuti masa di mana Pentakosta itu dihadirkan kembali. Kami rindu Pentakosta baru terjadi dalam diri kami masing-masing, menguatkan kami seperti para rasul berani bangkit dan bersorak, bangkit dan berkobar hatinya untuk memuliakan nama. Kami rindu jamahan-Mu terjadi, memulihkan setiap dari mereka. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Kami persembahkan semua yang kami demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Barang siapa berseru dalam nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Namun bagaimana mereka, teman-teman kita di sekeliling kita, bagaimana mereka mau berseru dalam nama Tuhan jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka mau memberitakan jika tidak ada yang diutus? Maka Anda dan saya, mulai detik ini kita diutus untuk menjadi saksi Allah. Kita pembaharu dunia. Yohanes Paulus kedua mengatakan, jangan takut, baharulah wajah dunia. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang boleh ditaburkan dalam hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan, Kau boleh simpan di dalam hati kami. Kau boleh berikan setiap firman yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami. Kami berikan kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, apapun yang ada dalam diri kami untuk Kau. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh terus memberikan yang terbaik yang kami miliki, bukan hanya untuk diri kami Tuhan, tapi untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Berikan kami hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau berbagi. Kami percaya dalam
Mari teman-teman, sekarang kita mau memberi yang terbaik, sebab kita percaya segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Amin. Boleh silakan duduk kembali, ada sedikit pengumuman. Shalom. Saya betul-betul bersukacita sekali melihat wajah-wajah baru Anda yang ada di sini. Beri tepuk tangan dan buat Anda yang ada di sini. Anda ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Tuhan, ya kan? Ketika Anda bisa datang di tempat ini itu berarti Anda ini berbuat sesuatu, ya kan? Karena itu rasanya kurang enak. Apakah Anda ini sudah bersama satu dengan yang lain? Ya kan? Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bagaimana kalau beri salam satu dengan yang lainnya dong? Ini pun kan satu keluarga Katolik, ya kan? Mahasiswa, tapi kalau tidak saling mengenal itu rasanya loh kurang enak. Coba beri salam di sekeliling, coba kenalan. Hari ini itu yang adalah acara yang luar biasa. Kita dikumpulkan dari berbagai universitas. Wah, ya kan? Kalau nggak begini, Anda tidak bisa dalam pesona ya, bisa senyum kanan, senyum kiri, ya, beri senyum yang terbaik, siapa tahu dapat jodoh. Ya, sekarang saya mau terlebih dahulu saya mau berterima kasih. Berterima kasih buat siapa? Buat kakak-kakak ini ya, kakak-kakak pendukung acara persekutuan doa malam hari ini. Kita didukung dari komunitas muda-mudi dari Kota Malang. Ada komunitas book, ini host of place ini. Terus ada kakak-kakak yang pakai baju merah dari komunitas SCM. Nah, jadi banyak sekali. Dengan kalian. Nah, tadi dikatakan oleh Brother Dio, dikatakan bahwa Anda semua yang ada di sini adalah sebagai saksi Kristus. Anda siap jadi saksi Kristus? Siap, oke. Kalau itu saya mau lihat dulu nih, mana suaranya dari IPN. Begini dong, waduh. Jadi kalau yang begini nanti nggak kelihatan dari IPN begini dong. Wah, ini teman-teman dari IPN ya. Calon-calon pembawa kabar gembira Tuhan di kampusnya mereka. Oke, jangan duduk. Saya juga mau melihat dari Unmar. Begini. Wah, kalian pada ini kalau nggak lihat kompangannya mereka dan pertama kami ya. Luar biasa. Oke, saya mau lihat lagi.
dari Unida. Ini Unida ya, tidak menguasai separuh. Dari Gajayana. Ketuanya nggak apa-apa, kelompok itu namanya ya. Saya mau tahu lagi dari NBBS. Wah ini wanita dan pria, ini cuma satu. Nggak apa-apa, ini pertama ya kan. Oke. Terus dari mana lagi ya? Dari Widya Karya BK. Nah, ini walaupun sering nggak laku. Oh, enggak. Nah, luar biasa. Saya juga dapat ini dari UN. Ada UN? Nggak ada. Oke. Unitri. Luar biasa ya, jadi Unitri. Kalian bisa lihat ya betapa kita itu kaya ya kan. Jadi saya kalau Anda itu tidak menumbuhkan lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah dari Unisma, yang cuma satu orang. Mana nih Unisma? Ayo Unisma. Siapa Unisma? Cuma satu orang. Ada? Loh yang berdiri itu orang. Oke, sekarang Anda mungkin bingung ya. Oh ya, rasanya terima kasih kalau ketuanya sendiri dari para KMK tidak dipanggil ya. Ketua kita Kevin Syahudi, ya kan? Kevin, ketua KMK. Ya pokoknya berdiri. Nah, ayo maju. Anda bisa melihat ini ya, begitu banyak anak-anak pimpinan di bawah Anda. Ya, Anda kan ketuanya kan? Oh iya, silakan. Jadi bukan ketua KMK, kalau ketua KMK-nya masing-masing universitas itu punya masing-masing ketuanya sendiri dengan pengurus kuliahnya sendiri. Kalau saya itu di kampus ministry, jadi saya itu adalah sebuah jaringan yang melingkupi dari ketua-ketua KMK itu. Jadi kalau dikatakan ketua KMK bukan hanya administratornya aja gitu. Walaupun administrator, tapi cocok ya kalau jadi ketua. Nanti dapat lebih pasti. Nah, jadi Anda mungkin akan bingung, ngapain sih kita dikumpulin di sini ya? Nah, ini itu adalah acara akan mengadakan PD untuk mahasiswa. Ya, jadi kita yang dari BDK Kepemudaan itu ingin lebih mendekatkan diri. Ya, rasanya kalau kita yang dari kesusupan itu cuma melihat dari kejauhan, tidak melihat dari dekat. Rasanya kayak orang jatuh cinta, kalau nggak lihat dari dekat rasanya nggak bisa timbul cinta, ya kan? Tapi kalau lihat dari dekat, itu dipegang-pegang, oh iya ya, kamu ini ternyata ganteng, kamu ini cantik, makanya akan terjalin, ya, terjalin kasih. Nah, itu yang saya mau dari BDK Kepemudaan untuk kalian, ya. Jadi, tadi kalian para ketua apakah sudah mengisi form ini? Ada yang belum? Silakan maju. Saya mau mengenal bagaimana kegiatan Anda di dalam kampus Anda. Saya mau lebih mengenal interaksi dengan Anda nantinya. Wah, luar biasa. Ada yang belum? Ayo maju, silakan. Ini gratis kok, nggak perlu bayar ya. Saya hanya menginginkan, ya, terima kasih. Ada lagi yang belum? Silakan. Ada lagi yang belum? Dari ini? Oh, ya silakan.
Oh sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Yang saya mau adalah supaya saya bisa mengenal lebih dekat. Anda pasti menginginkan untuk Anda ingin lebih bertumbuh lagi, benar? Loh kok cuma satu orang? Anda ingin lebih bertumbuh lagi? Iya. Loh, kalau Anda nggak mau bertumbuh, ngapain malam Anda datang ke sini ya kan? Ketika Anda melakukan langkah awal untuk mau Anda bertumbuh, Anda itu sudah terpilih. Untuk siapa? Terpilih untuk teman-teman sekampus yang lain, untuk keluarga Anda sendiri, untuk banyak orang pasti akan membuat melihat bagaimana perubahan akan terjadi ketika Anda memutuskan satu keputusan, ya saya mau bertumbuh. Dan itu saya mau melihat dengan kampus-kampus ini, dengan gaya anak muda. Saya percaya pasti kalau Anda lihat cuma sampai segini aja orang yang datang. Kita percaya untuk PD berikutnya Anda sendiri yang nanti akan menjadi pelayan PD-nya. Saya harap Anda sendiri yang nanti akan bakal nyanyi di depan, Anda sendiri yang menyambut, Anda sendiri nanti yang akan bisa membawakan, sehingga Anda sendiri itu benar-benar menjadi saksi Kristus untuk teman-teman Anda. Amin. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, jadi nanti sehabis acara ini saya mau para ketua KMK bertemu saya. Ya, nanti ada beberapa hal yang saya mau sedikit bicarakan. Oke, silakan acara selanjutnya. Terima kasih buat teman-temannya. Ada sukacita malam hari ini? Siapa yang bersukacita malam hari ini? Puji Allah Tuhan. Ya, saya juga sangat bersukacita. Hari ini termasuk kejadian yang cukup langka. Kenapa langka? Iya, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalian istimewa hari ini. Puji Tuhan ya, kayak tadi kata Brode, iya dan tuanya. Yes. Jarang loh, ada yang dilayani oleh 3 komunitas sekaligus, BPK, SCM, dan HOP. Wah, puji Tuhan kalau Tuhan yang 3 komunitas sekaligus boleh melayani teman-teman hari ini. Luar biasa, istimewa, pakai telur. Yuk, mari kita tutup persekutuan doa kita malam hari ini. Bapak yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Benar Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kesembuhan kepada kami. Kami merasakan kasih-Mu yang besar, kami merasakan rahmat-Mu tercurah atas hidup kami. Bapak, apa yang kami alami hari ini, kami juga membagikan buat saudara-saudara kami. Kami mau jadikan pengalaman hari ini menjadi satu kekuatan untuk kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Allah Roh Kudus, teruslah bekerja di dalam diri kami sebebas-bebasnya. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kepekaan kepada kami untuk boleh mendengarkan suara. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh menjadi hidup yang menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Dan saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami di dalam perjalanan pulang kami, supaya kami boleh tinggal di tempat kami dengan selamat. Dan sukacita yang kami dapatkan malam hari ini, kami juga mau terus bawa, kami mau bagikan, dan kami mau jadikan itu sebagai dampak bagi orang lain. Bunda Maria, Engkau Bunda pelindung kami, doakan kami selalu anakmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal saudara perlu ingat, apapun persoalan di dalam hidupmu, ingat Allah kita